Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel Zoal Story. Jadi di video kali ini saya akan ajak kalian untuk melihat proses yang dilakukan sebelum unit atau motor dikirim. Jadi banyak yang belum tahu ya, biasanya motor sebelum dikirim itu diapain aja. Dan kali ini saya nggak sendirian, karena kali ini saya bersama teman saya, jadi salah satu petugas gudang Honda Wing Dealer, yaitu Adam. Jadi langsung saja kita lihat untuk proses yang dilakukan sebelum unit dikirim ke rumah kalian. Oke, jadi sekarang di depan sini ada beberapa unit atau motor, dan kali ini biar Adam yang jelaskan. Jadi kira-kira apa yang dilakukan sebelum unit-unit motor ini dikirim ke rumah kalian. Jadi yang pertama yang dilakukan apa nih, Dam? Pengecekan nomor rangka di surat jalan. Berarti kita harus cek dulu nih ya. Dan unit, tipe, sama warna. Oke. Jadi kita ambil surat jalannya dulu, kemudian kita cek unitnya apa, contohnya Beat. Nanti kita sesuaikan apakah sesuai nomor mesin dan nomor rangkanya yang ada di surat jalan. Beat Sporty ya. ISS Deluxe warna brown. Warna brown. Cocokin dulu nomor rangka dan nomor mesinnya. Cocok ya. Nah, ketika cocok surat jalan langsung ditaruh di jok ya, biar nanti supir gampang ambilnya. Kita masukkan juga di unit yang lain. Jadi hari ini ada 3 gesekan ya, Dam? Iya. Beat semua. Jadi ada Beat Deluxe hitam, kemudian Deluxe coklat, dan Beat Street hitam. Jadi untuk unit Honda Beat sudah mulai lancar. Setiap hari sudah turun kawan-kawan untuk unit Beat, baik itu Beat Street, Beat CBS, CBSSS atau Deluxe. Oke, kita lanjutkan proses yang berikutnya. Oke, kita masuk proses yang berikutnya. Apalagi nih, Dam? Kelengkapan ya. Jadi kelengkapan yang didapat ketika membeli motor di Bekasi Motor, yang pertama cover plat ya. Cover plat. Terus buku pedoman. Lanjut spion. Sama toolkit. Toolkit ya. Toolkit, terus dapat jaket juga. Ini jaketnya. Kemudian toolkit. Coba toolkitnya lihat, Dam. Isinya apa aja nih biar konsumen tahu nih. Soalnya banyak yang salah paham biasanya. Obeng sama plus. Iya, ini yang bolak-balik ya. Sama kunci busi. 2 doang jadi ya? Iya, cukup 2. Obeng sama kunci busi. Jadi untuk kunci pas seperti 10 12 sudah nggak dapat ya? Ada. Nah, jadi buat konsumen yang mungkin dapat toolkit nanti, jadi toolkitnya dapatnya cuma obeng sama kunci busi. Untuk kunci pas yang 10 sama 12 itu sudah tidak dapat. Kalau dulu dapat ya. Siapa tahu kalian salah paham. Nah, kemudian untuk jaketnya sendiri ini di event-event tertentu. Nah, ini promo di bulan Agustus, pembelian Honda Beat Sporty baik CBS, ISS atau Deluxe, kalian akan mendapatkan jaket eksklusif. Nah, ini dia untuk jaketnya. Kita tidak akan review ya. Yang jelas dapat jaket, tapi untuk Beat Street-nya tidak. Untuk Beat Street-nya dapatnya karpet. Jadi beda-beda ya kawan-kawan ya. Kemudian Vario nanti dapatnya apa itu juga beda-beda. Dan promonya tidak berlaku terus-menerus, jadi hanya di bulan-bulan tertentu. Tapi di bulan Agustus dapat. Spionnya standar ya, Dam? Ya, standar. Nah, satu lagi nih untuk buku pedoman. Ini harus kalian perhatikan. Jadi ketika kalian beli motor pasti dapat buku pedoman. Kalau kalian nggak dapat buku pedoman, kalian bisa tanyakan ke bagian delivery nanti ketika motornya dikirim ke rumah kalian. Kalian bisa tanyakan buku pedomannya mana. Andaikan nggak dapat. Soalnya saya membaca di beberapa komentar ada beberapa yang nggak dapat nih buku pedoman. Kemudian untuk buku servis, nah buku servis biasanya untuk dealer yang masih memberlakukan buku servis itu keluarnya bareng dengan plat nomor STNK. Jadi kurang lebih sekitar 21 hari kerja atau 3 minggu. Nanti STNK turun, berikut plat nomor, kemudian buku servis. Namun untuk Bekasi Motor Honda Wing Dealer sudah tidak menggunakan buku servis, melainkan menggunakan aplikasi. Jadi lebih simpel. Jadi memang ada beberapa yang masih pakai buku servis, ada beberapa yang sudah pakai aplikasi kawan-kawan. Jadi untuk kelengkapannya sudah. Lanjut, sekarang kita apa lagi nih, Dam? Proses berikutnya, pemasangan aki ya. Oke, kita langsung lihat proses untuk pemasangan akinya. Oke, ini dia untuk proses pemasangan akinya. Jadi untuk Beat sendiri posisinya ada di deck bawah sini atau di bagian step floor. Untuk aki yang digunakan GS ya, standar. Nah, ini dia untuk akinya. Kita nanti akan lihat proses untuk pemasangan akinya kawan-kawan. Nah, ini dia untuk akinya GS. Nah, untuk Beat sendiri jadi akinya itu ada covernya lagi kawan-kawan di bagian luarnya. Kita akan lihat dari sisi sebelah kiri.
Nah seperti ini. Jadi ketika kita buka cover yang paling luar di bagian step floornya, itu tidak langsung ke akinya, tapi dia ada covernya lagi, cover tambahan ya, pelindung tentunya. Oke, kita lepas, kemudian kita pasang akinya. Kita susun dulu kabel-kabelnya, menyesuaikan posisi yang tepat. Oke, sekarang akinya kita pasang. Nah, ini buat kawan-kawan yang belum tahu, jadi pasang akinya dia posisinya seperti ini. Jangan sampai salah ya, jadi yang warna merah ini untuk yang plus. Jangan sampai yang plus dipasang di minus. Nanti bisa meledak. Sikringnya putus paling, nggak meledak sih. Bercanda saya. Paling sikringnya putus. Nah, jadi posisinya pemasangannya yang merah di plus, yang hitamnya di minus. Nah, posisinya dia tiduran seperti ini. Buat kalian yang belum tahu ya. Jadi untuk posisi akinya si bit, dia posisinya tidak berdiri, melainkan dia tiduran. Tidurnya ke belakang ya. Kemudian kita tutup dengan covernya. Lanjut kita baut. Bautnya hanya ada 2, di ujung kiri atas dan kanan bawah. Dan hanya menggunakan obeng saja ya, obeng plus. Oke, sudah untuk cover yang dalam. Sekarang cover paling luarnya atau bagian step floornya. Ini juga menggunakan baut ya, kanan dan kirinya. Menggunakan obeng plus kawan-kawan. Oke, pemasangan akinya sudah selesai. Kita lanjut proses yang berikutnya. Oke, setelah proses pemasangan aki, sekarang kita lanjut proses penggesekan. Nah, ini yang paling wajib nih. Kita harus gesek nomor rangka dan nomor mesin yang nanti akan digunakan di STNK kawan-kawan. Jadi kalau nggak ada gesekan rangka sama mesin, STNK nggak bakal jadi nih. Nah, untuk proses ini tidak akan saya perlihatkan secara detail karena nomor rangka dan nomor mesin sendiri dia sifatnya kan rahasia ya. Jadi akan saya perlihatkan dari jauh seperti ini saja. Kemudian setelah nomor rangka, kita lanjut ke nomor mesinnya. Posisinya ada di bawah. Oke, untuk nomor mesinnya, untuk motor matic sendiri, dia posisinya berada di bawah CVT-nya. Nah, di situ. Tidak akan saya perlihatkan secara dekat ya, nanti kelihatan nih nomor mesinnya. Karena sifatnya rahasia. Oke, penggesekan nomor rangka dan nomor mesin sudah. Sekarang kita ke proses yang selanjutnya lagi kawan-kawan. Oke, proses yang selanjutnya sekarang kita isi bahan bakar secukupnya ya. Jadi nggak seliter atau apalagi 5 liter. Jadi kita secukupnya, yang penting motornya nyala untuk melakukan proses pengecekan. Jadi akan kita nyalakan motornya, kita dengarkan suara mesinnya. Kemudian untuk beberapa fungsinya juga akan kita coba tes. Jadi langsung saja kita nyalakan. Jadi untuk motor baru biasanya kan nggak ada bahan bakarnya ya, itu jangan langsung dinyalakan. Tapi kita on off terlebih dahulu, mungkin 2 atau 3 kali supaya bensinnya naik dulu ya di full pump. Oke, setelah selesai langsung kita nyalakan kawan-kawan. Nah, biasanya ketika baru pertama nyala dia bakal berbet-berbet, itu wajar. Nah, kemudian setelah motornya menyala, kita cek terlebih dahulu seperti sennya. Coba Dam, sen sebelah kanan Dam. Kanan, depan nyala, kemudian belakang Dam. Sen kanan, kiri, stop lamp aman, depan lampu jarak jauh, jarak dekat. Coba Dam, jauh, dekat, oke. Sennya kiri, kanan nyaman, klakson aman. Kemudian untuk speedometer nyala semua ya. Speedometer nyala semua. Kemudian kita tes suara mesinnya, apakah ada yang aneh atau tidak. Nah, setelah itu langsung kita turunkan karena ini gudangnya di lantai 5 ya kawan-kawan ya. Nah, soal bensin, waktu itu ada yang komen nih, kok bensinnya cuma dikit Bang. Ya bensinnya itu secukupnya saja kawan-kawan, karena kita kirimnya kan banyak ya, unitnya puluhan. Jadi nggak bakal kita masukin 2 liter. 2 liter kalau 10 aja udah 20 liter. Paling bensinnya itu sekitar ya 1/4 literan mungkin lah. Jadi hanya cukup menyalakan motornya, kemudian ketika sampai rumah bisa kalian tes ya, muter-muter, kalian test ride, mungkin hanya cukup segitu saja. Kecuali konsumen request untuk isi bensin nanti dibayar, itu bisa.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk beberapa fungsinya sudah dicoba. Untuk yang bit dilah hitam juga sudah, bit streetnya juga sudah. Jadi untuk promonya antara Beat Street dengan Beat Sporty beda ya. Untuk Beat Street dapat karpet, karpetnya juga sudah langsung dipasang. Kemudian kalau untuk Beat Sporty dia dapat jaket. Dan yang terakhir helmnya, jangan lupa helmnya jangan sampai salah. Tapi untuk helm Beat Street, Beat Sporty sama saja, helm TRX atau standar. Kecuali yang EDV, Vario, PCX itu beda. Jadi helmnya yang terakhir jangan sampai lupa. Jadi ketika kalian beli motor Honda nggak dapat helm, itu bisa komplain kawan-kawan, karena helm ini wajib banget sih ya. Walaupun helmnya ya hanya TRX, tapi wajib dapat kalau helm. Oke, jadi sudah prosesnya Dam? Sudah semua. Sekarang kita turunkan saja Dam. Nah, ini dia untuk lantai-lantainya kawan-kawan. Jadi kita turunkan ke lantai dasar karena gudangnya ini posisinya di lantai 5. Nah, kemudian nanti setelah sampai di basement langsung diambil oleh delivery, kemudian langsung dikirim ke rumah kalian. Dan jangan lupa ya untuk melakukan pengecekan secara detail, jangan sampai ada yang kelewat. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Soul Story, dan sampai jumpa.